Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku di kelas 12 akuntansi keuangan lembaga? Kemarin kalian telah menyimak video mengenai dana kas kecil, hanya materi awal, pengertian dasar, dan berbagai macam metodenya pembentukan kas kecil. Kali ini saya akan membahas lebih detailnya bagaimana dana kas kecil itu diterapkan dengan dua metode yang tadi, yaitu metode dana tetap dan metode fluktuasi. Apa perbedaannya? Bagaimana jurnalnya? Kalian simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen sebagai bukti kalian telah menyimak dan telah hadir, sebagai bukti absen kalian mengikuti kelas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, saya akan menjelaskan mengenai dana kas kecil. Yang pertama itu adalah metode pencatatan dana kas kecil dengan metode fluktuatif. Dalam slide sebelumnya, kalian telah mendapatkan pengertian metode fluktuatif ini. Nah, sekarang akan dijelaskan lebih detail bagaimana pencatatan transaksi dana kas kecil dengan metode ini. Yang perlu diketahui dari metode dana kas kecil fluktuatif ini, yang pertama yaitu saldo rekening dana kas kecil tidak tetap, aliasnya ketika pembentukan dan pengisian jumlah kas kecil relatif tidak sama sesuai dengan kebutuhan. Yang keduanya, jumlah pengisian kembali tidak sama dengan jumlah pengeluaran. Ya, karena tadi dengan dana berubah-ubah. Ya. Yang ketiganya, pada saat pengeluaran dengan dana kas kecil harus dijurnal. Bagaimana jurnalnya nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Yang keempatnya, pengisian dana kas kecil dengan metode fluktuatif dilakukan secara periodik atau apabila telah mencapai tingkat minimum. Yang kalian harus perhatikan adalah bagaimana sistematika pencatatan debit dan kredit dengan menggunakan dana kas kecil metode fluktuatif ini. Yang pertama, ketika terjadinya pembentukan dana kas kecil, maka jurnal yang harus dicatat adalah kas kecil di debit dan kas pada bank di kredit. Pada saat adanya pengeluaran dana kas kecil, maka jurnal yang harus kalian catat adalah pada debit, yaitu biaya yang dikeluarkan dengan menggunakan dana kas kecil. Contohnya misalnya pembelian alat tulis, pembelian perlengkapan kantor, dan lain sebagainya. Dan yang ada di kreditnya itu adalah kas kecilnya. Pencatatan transaksi pada saat pengisian kembali dana kas kecil yang harus diperhatikan yaitu dana kas kecil berada di sisi debit, sedangkan dan kas pada bank berada di sisi kredit. Sedangkan apabila dana kas kecil yang diisi terlalu besar, maka jurnal untuk mencatat pengembalian dana kas kecil ini yaitu pada debit akun kas bank, sedangkan pada kredit akun kas kecil. Selanjutnya yaitu metode pencatatan dana kas kecil dengan metode dana tetap atau impress pound system. Pada metode dana tetap ini, yang perlu kalian ketahui adalah satu, bahwa pencatatan dana kas kecil dengan sistem ini, jumlah kas akan selalu tetap. Yang kedua, pada saat pengeluaran dana kas kecil untuk pembayaran atau pembelian dengan nominal yang relatif kecil tidak perlu dijurnal. Yang ketiga, jumlah pengisian kembali harus sama dengan jumlah pengeluaran, sehingga saldo kas kecil selalu tetap seperti semula. Kalian lihat tabel pencatatan dana kas kecil dengan sistem dana tetap. Pada saat pembentukan dana kas kecil, jurnalnya hampir mirip dengan metode fluktuatif, di mana pada debit yaitu kas kecil dan pada kredit kas pada bank. Yang kedua, pada saat pengeluaran kas kecil untuk pembayaran biaya-biaya pada dana tetap tidak perlu dijurnal, sehingga
kalian tidak perlu mencatat. Yang perlu dicatat adalah pada saat pengisian kembali dana kas kecil, di mana dalam keterangan slide sebelumnya, jumlah pengisian kembali harus sama dengan jumlah pengeluaran yang telah digunakan oleh dana kas kecil. Sehingga jurnal yang mesti dicatat pada saat pengisian kembali dana kas kecil pada debit yaitu biaya. Biaya di sini adalah untuk apa dana kas kecil itu dipergunakan. Misalnya untuk pembelian perlengkapan, untuk pembayaran rekening listrik. Sehingga pada saat pengisian kembali kas kecil yang perlu di jurnal adalah biaya-biaya tadi pada debit dan pada kreditnya itu kas bank, bukan kas kecil ya. Dan yang keempat, pada saat pengembalian dana kas kecil. Ini kasusnya apabila dana kas kecil yang diisi itu terlalu besar sehingga perlu dikembalikan kepada kas bank. Sehingga kas bank berada di sisi debit, sedangkan kas kecil berada di sisi kredit. Sehingga dari pemaparan materi tadi bisa disimpulkan. Kalian lihat tabel perbedaan metode dana tetap dan metode fluktuatif. Pada metode dana tetap, jumlah pengisian kembali dana kas kecil sama dengan jumlah pengeluaran, jumlah untuk pembayaran biaya-biaya ya. Artinya biaya yang dikeluarkan 100.000 ya diisi kembali ya besarnya 100.000. Sedangkan pada metode fluktuatif, jumlah pengisian kembali dana kas kecil tidak sama dengan jumlah pengeluaran yang dilakukan untuk pembayaran biaya-biaya. Pada metode dana tetap, pada saat pengeluaran dana kas kecil itu tidak perlu di jurnal, hanya membuat bukti pengeluaran kas kecil. Seperti apa bukti pengeluaran kas kecil nanti akan ditampilkan slide berikutnya. Dan pada metode fluktuatif, pada saat pengeluaran dana kas kecil harus dicatat atau dijurnal sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan untuk pembayaran biaya. Pada metode dana tetap, saldo rekening dana kas kecil adalah tetap atau sama pada saat pembentukan kas kecil. Sedangkan pada metode fluktuatif, saldo rekening dana kas kecil berubah-ubah atau istilahnya fluktuatif. Pada saat akhir periode untuk metode dana kas kecil perlu disesuaikan. Sedangkan pada metode fluktuatif pada akhir periode tidak perlu disesuaikan. Itu adalah perbedaan pencatatan dana kas kecil dengan metode dana tetap dan metode berfluktuatif. Selain perbedaan, kalian juga harus mengetahui persamaan dua metode ini. Persamaannya hanya satu, yaitu pada saat pengisian kembali dana kas kecil dilakukan secara periodik atau apabila telah mencapai tingkat minimum dari dana kas kecil, aliasnya sudah mau mencapai low budget. Nah, itu harus dilakukan pengisian kembali kas kecil secara periodik. Ini adalah contoh bukti pengeluaran kas kecil atau voucher kas. Kalian bisa lihat tampilannya di dalam tabel seperti apa buktinya. Oke, cukup sekian materi mengenai dana kas kecil dengan metode fluktuatif dan dana tetap. Kalian bisa cek selain dari video, kalian cek PowerPoint-nya secara lebih detail. Dan bisa kalian simpan juga dan bisa dibaca kapan saja. Asal dengan catatan kalian mempunyai aplikasi yang mendukung untuk membuka PowerPoint tersebut dalam berbentuk PDF. Nah, dalam slide PDF itu, saya melampirkan beberapa latihan soal yang kalian harus kerjakan. Soal dikerjakan dapat melalui Excel atau Word atau di buku catatan. Apabila di Excel atau Word kalian tinggal mengirimkan di e-learning, lampirkan file, upload.
Sedangkan kalau misalnya kalian mengerjakannya di buku catatan, kalian cukup mengerjakan kemudian foto, nah hasil fotonya upload di e-learning. Oke, selamat mengerjakan latihan soalnya, tetap semangat walaupun belajar dari rumah, kita semangat. Kita sama-sama berdoa supaya keadaan pandemi ini segera berakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.